Eh, yang saya hormati dekan kita tercinta Profesor Dr. Yuyun Yuniwati, yang saya hormati narasumber kita tercinta Profesor Dr. Aulani Am, Profesor Dr. Muhammad Zainuddin MA, dan yang saya hormati segenap wakil dekan, FKIK, para kaprodi dan para sekprodi, kemudian Bapak Ibu dosen FKIK, tenaga kependidikan, dan yang saya cintai adik-adikku mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta ini yang saya banggakan adik-adik mahasiswa baru ya, angkatan 2020. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah, pada pagi ini kita bisa bertemu dalam secara daring ya, dalam kondisi sehat walafiat, dan sholawat serta salam tetap terlimpahkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa barik alaihi. Pada kesempatan pagi ini, saya sebagai pemandu acara ya, sekaligus moderator untuk acara kuliah perdana pagi ini akan menyampaikan ya susunan acara pada pagi ini, yaitu yang pertama adalah pembacaan tilawah oleh saudara Manfir, kemudian sambutan dari dekan, kemudian acara inti yaitu kuliah perdana oleh yang materi pertama akan disampaikan oleh Prof. Aul, kemudian materi kedua akan disampaikan oleh Prof. Zen, kemudian kita menginjak ke diskusi tanya jawab dan doa penutup ya. Nanti insya Allah acara akan berakhir di pukul 12 ya. Adik-adik, sebelum acara ini kita mulai, kita awali dulu dengan pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh saudara Malik Buhir ya. Kepada saudara Malik Buhir dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون.
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih Saudara Malikuddin. Kemudian berikutnya adalah sambutan dari dekan kita tercinta yaitu Profesor Dr. Yun Gumiwati. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Iha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat ya, walaupun di tengah keterbatasan yaitu acara ini hanya dapat kita laksanakan secara daring. Tapi sebetulnya apabila tidak dilaksanakan secara daring mungkin acara ini tidak dapat berlangsung. Yang terhormat segenap wakil dekan, segenap dosen dan karyawan yang saat ini berkumpul di sini ikut join. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya yang saya banggakan, yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Malang, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa calon tenaga kesehatan ulul albab kebanggaan FKIK UIN Malang yang tercinta. Jadi pagi ini kita bersama-sama mengikuti kuliah perdana yang diselenggarakan oleh fakultas. Kuliah perdana kali ini istimewa ya adik-adik ya, karena kita beruntung bahwa pada kuliah perdana ini kita mendapatkan narasumber orang-orang hebat, yaitu orang-orang yang berhasil ya, yang sukses, yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya dan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Malang. Nah, saya berharap, kita semua berharap agar kesuksesan beliau-beliau ini menular kepada adik-adik. Ya, semangat beliau untuk berubah, untuk melakukan inovasi, untuk perbaikan, itu akan menginspirasi adik-adik sekalian. Nah, itu adalah tujuannya. Jadi nanti kalian bisa belajar bersama beliau-beliau, kalian beruntung. Sebetulnya kita menghubungi dua orang ini susah loh ya, karena sama-sama sibuknya. Dan mungkin perlu saya sampaikan, ternyata Prof. Aul dan Prof. Zain ini teman sejak kecil, teman lama. Jadi nanti mungkin salah satu dari kalian, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu akan seperti beliau. Ya, jadi itu yang kita harapkan. Bagaimana sih perjuangan beliau, nanti mungkin beliau akan cerita bagaimana sih perjuangan beliau sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Nah, kalian akan bisa mengambil hikmah dari perjalanan beliau berdua. Baik, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kuliah perdana pada kali ini secara resmi kita buka dan kita laksanakan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah kuliah perdana ya yang akan disampaikan oleh yang untuk tema pertama oleh Prof. Aul. Sebelum kita menikmati dari motivasi dan pengalaman beliau, saya akan membacakan dulu tentang CV beliau ya, karena beliau ini adalah sosok yang patut kita contoh ya, adik-adik contoh, karena dengan waktu yang sama dengan kita, beliau bisa menghasilkan banyak karya yang sangat luar biasa. Saya share screen dulu. Anak gua aduh. Jadi kita akan dulu profil Wakil Rektor Universitas Brawijaya, yaitu Prof. Aul Niam, dan beliau ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan bahwa beliau adalah teman kecil dari Bapak Wakil Rektor kita, yaitu Prof. Zainuddin, dan alhamdulillah saat ini ternyata beliau sama-sama menjadi Wakil Rektor 1 dan sama-sama menjadi guru besar dan menjadi orang-orang yang sangat sukses dan luar biasa. Ini patut adik-adik contoh ya. Prof. Aul Niam ini adalah guru besar dalam bidang biokimia. Jabatan struktural sekarang adalah Wakil Rektor bidang akademik Universitas Brawijaya. Ini ya, publikasi beliau sangat banyak sekali ya adik-adik. Jadi sebanyak 93 artikel terindeks Scopus ya. Jadi terindeks Scopus ini merupakan artikel yang terreputasi internasional ya, dan diakui secara internasional. Kemudian beliau juga mempunyai 371 artikel yang terindeks Google Scholar. Kemudian beliau juga mempunyai haki sebanyak 95. Ini sangat luar biasa ya Dek ya, dengan 11 paten Indonesia dan 75 hak cipta. Kemudian pengalaman beliau dalam 5 tahun terakhir penelitian ini ada 10 penelitian ya. Jadi setiap tahun itu melakukan 2 riset ya. Kemudian jurnal yang dihasilkan dari riset-riset beliau itu ada 97 jurnal dalam 5 tahun terakhir ya. Bayangkan dalam 1 tahun beliau sangat produktif sekali, selalu menulis dan menghasilkan 20 artikel per tahun ya. Jadi 1 bulan hampir 2 artikel ya untuk menulis ya. Padahal beliau sangat sibuk sekali menjadi Wakil Rektor 1, namun beliau masih sempat untuk menulis. Kemudian pengalaman seminar ilmiah sebagai oral presentation dalam 5 tahun terakhir, yaitu ada 73 seminar ilmiah ya. Jadi sangat produktif sekali beliau ya. Kemudian mata kuliah yang diampu oleh beliau adalah biokimia dan instrumentasi, biokimia veteriner, enzimologi ya, bioteknologi, teknik analisis biomolekuler, biokimia molekuler, kemudian hewan laboratorium, teknik imunokimia, dan biologi molekuler veteriner. Memang beliau adalah guru besar dalam bidang biokimia ya. Jadi mata kuliah yang diampu terkait dengan biokimia ya. Kemudian ini riwayat pendidikan beliau, ini S1 beliau bidang ilmu kedokteran hewan di Universitas Airlangga ya. Kemudian S2 beliau di USTL Montpellier, Prancis ya dia. Kemudian untuk S3-nya beliau di Universitas Airlangga. Jadi untuk pembimbing beliau ketika tahap sarjana sama tahap S3 ini pembimbing utamanya sama nih Profesor Dr. Suhartojo yang mungkin beliau adalah anak kesayangan pembimbingnya ya, sehingga S3-nya juga sama pembimbingnya dengan S1. Kemudian ini penghargaan yang ini sangat luar biasa ya. Beliau ini adalah yang pertama dosen teladan FMIPA ya, Fakultas MIPA UB Universitas Brawijaya.
kemudian dosen teladan kedua 2009 tingkat UB, kemudian peneliti terbaik. Ya, ini ada peneliti terbaik tingkat nasional jadi ya, ini oleh Dikti ya, oleh Dikti pada tahun 2011. Kemudian beliau adalah dosen berprestasi pertama di UB, ya luar biasa ya. Kemudian finalis dosen berprestasi nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Staf Dikti Kemendikbud ya. Kemudian beliau itu menghasilkan karya di mana karyanya itu termasuk 19 karya unggulan teknologi anak negeri yang oleh penghargaan oleh Kemenristek Dikti ya. Kemudian beliau juga menghasilkan karya yang masuk dalam 106 inovasi perspektif ya oleh Business Incubator Center Kementerian Riset dan Teknologi. Kemudian ini sangat luar biasa adalah peringkat terbaik 1 kategori karya alat kesehatan, di mana beliau membuat alat kesehatan rapid test GAD 65 ya, merupakan rapid test gula darah. Kemudian Indonesia ini dari Indonesian Health Care Forum. Kemudian beliau juga menghasilkan karya yang termasuk 110 inovatif perspektif oleh Business Incubator Center Kemenristek Dikti. Dan beliau termasuk dalam tokoh pembangun profesi dokter hewan Indonesia di perguruan tinggi ya, masuk dalam pengurus besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Jadi ini sangat luar biasa sekali di tengah kesibukan beliau sebagai wakil rektor, beliau juga selalu berprestasi, selalu berprestasi. Ini patut kita contoh. Kemudian untuk pengalaman menulis buku, jadi selain menulis artikel jurnal, beliau juga sempat tetap menyempatkan diri untuk menulis buku ya dia. Jadi ada buku dengan judul Protein DNA Analisisnya, kemudian ada imunokontrasepsi, ada inhibin B, struktur dan karakter biokimiawi sebagai kandidat kontrasepsi pria. Kemudian yang keempat ada buku susu sebagai nutrasetika untuk penyakit gangguan metabolik. Yang kelima ada buku tentang penyakit zonasa strategis di Indonesia. Begitu adik-adik, ini adalah CV beliau. Mungkin adik-adik sudah tidak sabar ya menunggu bagaimana beliau akan berbagi dengan kita untuk menjadi sukses seperti beliau. Kepada Prof. Aul, kami izin share screen ya. Oke, Prof. Oke, coba share screen. Mohon dijadikan host. Sudahkah? Sudahkah? Sudah, Ampun? Prof. Sudah, Prof. Oke. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dekan, Prof. Yuyun, sahabat saya, dosen dan tendik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dan narasumber teman saya baik, yaitu Prof. Zen, yang bisa menjadi bersama ada di satu forum ini. Terima kasih juga sudah diundang oleh Bu Dekan dan Sivitas Akademika UIN, dan para adik-adik mahasiswa baru, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Juga ada informasi orang tua mahasiswa yang sempat mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita pertama-tama manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini yang sangat cerah hari ini kita bisa bersama bertemu di sini. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan, meskipun dalam situasi ini kita tetap bisa menjalin silaturahim. Semoga apa ikhtiar kita, belajar kita hari ini
akan dicatat sebagai amal yang baik. Adik-adik semuanya, kami akan menyampaikan materi yang saya sampaikan, yaitu strategi belajar, berkarya untuk menjadi mahasiswa berprestasi di masa pandemi COVID. Nah, ini sudah banyak yang mengerti bagaimana pandemik ini, kita semua belum punya pengalaman tentang ini. Kita semua ada di posisi saat ini, sudah 6 bulan kita ada di suasana pandemi, dan kita terus berusaha, terus bisa berkarya, terus bisa melanjutkan kehidupan, termasuk adalah kuliah perdana hari ini. Kita sudah tahu bahwa ada 3 yang harus kita hindari pada kondisi COVID ini, yaitu 3C yang kita sebut closed space, kita hindari ruang tertutup, crowded place, kita hindari kerumunan, dan close contact situation, kita hindari situasi-situasi yang berdekatan sehingga kita harus sesuai protokol yang ditetapkan. Nah, maka di dalam kondisi saat ini, tidak ada yang penting kecuali kesehatan dan keselamatan adik-adik mahasiswa, dosen, tendik, semua dan menjadi perhatian kita semua. Kampus jangan menjadi klaster baru penyebaran ini. Ternyata sekarang sudah klaster-klaster rumah, klaster-klaster kampus, dan tentunya tahun akademik akan berjalan sesuai kalender akademik. Dan pembelajaran tadi sudah diinformasikan tetap berlangsung secara daring, dan ada gugus tugas atau gugus tugas percepatan penanganan COVID di masing-masing fakultas. Nah, sekarang topik yang akan saya bicarakan adalah mengapa harus menjadi mahasiswa. Adik-adik sudah punya tekad menjadi mahasiswa, dan yang kedua, apa itu sukses? Yang berikutnya adalah bagaimana sukses dalam belajar. Apa itu kiat sukses? Bagaimana menumbuhkan motivasi untuk bisa sukses? Dan yang terakhir, kita akan bagaimana menjadi mahasiswa berprestasi. Kita mungkin harus mulai berubah. Mungkin pada saat sekolah di sekolah menengah sebelumnya, kita sudah melakukan ini, tapi belum tahu sebetulnya apa sih PDCA. Jadi apa yang kita lakukan itu harus direncanakan adik-adik. Merencanakan apa yang akan kita lakukan. Dan kita melakukan apa yang telah direncanakan. Dan yang ketiga, cek, mengevaluasi apa yang telah dilakukan. Jadi semua yang Anda lakukan itu akan dievaluasi, dan kita actionnya bagaimana memperbaiki proses selanjutnya. Hal ini akan tampak pada tiap semester Anda planning dengan menyusun KRS. Apa mata kuliah yang Anda akan ambil, di sana sudah ada rencana pembelajaran, sudah ada apa, sehingga Anda bisa menyiapkan itu. Jadi catat dengan baik jadwal-jadwal perkuliahan, karena sekarang secara daring, sehingga nanti bisa tahu, kalau ibu-ibu dosen, kita mungkin sehari bisa 2 komputer karena mengajar dan rapat. Tapi adik-adik harus mengatur planning sendiri dari kapan kita harus merencanakan itu. Jadi ada PDCA. Ini harus Anda buat. Semua langkah yang Anda lakukan ini untuk Anda bisa sukses, untuk Anda bisa mendapatkan nilai yang baik, untuk Anda bisa sampai sekolah dengan tepat waktu. Nah, di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN ini, nantinya Anda bisa, saya pernah berdiskusi dengan Bu Dekan, jadi nanti Anda bisa atau fast track, jadi setelah sarjana, Anda bisa profesi, dan Anda bisa S2. Mungkin itu, maka rencanakanlah mulai sekarang, apa yang kita rencanakan, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita mengevaluasi, dan bagaimana kita melakukan perbaikan pada proses selanjutnya. Nah, langkah-langkah apa yang harus Anda lakukan untuk mencapai keinginan tersebut, adik-adik? Saya sering adik-adik di tempat belajar ada post-it, kertas macam-macam. Gantilah itu sekarang dengan Google Calendar atau apa itu. Jadi dimanapun dalam satu HP Anda bisa melakukan kapan kuliah, kapan mengikuti perkuliahan,
Nanti kalau kita tempel seperti yang di bawah itu, bagus pada saat kita bisa memilih. Tapi nanti kita ada kelewatan kuliah dan sebagainya, maka kita bisa menjadwal dengan jadwal kita. Nah, mengapa sih kok harus menjadi mahasiswa? Anda pasti sudah tahu jawabannya, karena Anda ada di sini, maka kenapa ya kok harus jadi mahasiswa? Satu lagi bahwa yang perlu dicatat, menjadi mahasiswa ada investasi masa depan. Pertama, kita menyenangkan orang tua. Kedua, orang tua akan senang karena anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik. Dan itu. Jadi, ayolah kita kuliah. Pada kondisi COVID ini, atau kondisi pandemik ini, kita harus kuliah ada di rumah. Maka untuk menjadi mahasiswa, harus apa? Karena dia harus menjadi investasi masa depan, maka kita ambil, kita kuras knowledge, kita cari knowledge kita, knowledge, kita lakukan, perbaiki skill kita selama bekerja, attitude menjadi lebih baik. Mungkin attitude dan sebagainya, bagaimana seorang dokter yang bagus, dan yang lain mungkin nanti akan dibahas oleh Prof. Zen. Dan yang berikutnya adalah kita selalu melakukan experience, pengalaman, penelitian, mulai semester 3 lah, atau semester 2. Kita coba menulis-menulis, dan menulis-menulis itu akan menjadi juara di nasional maupun internasional. Nah, mahasiswa itu harus bagaimana ya? Kalau kita hanya yang satu, saya dengar, saya lupa. Tadi ngomong apa sih dosen gue? Gitu kan, ngomong apa ya tadi? Saya dengar, saya akan lupa. Saya lihat, saya ingat, oh tadi kuliahnya ini loh, menerangkan ini. Minimal Anda lihat dan Anda ingat. Dan yang berikutnya, saya lakukan, saya paham. Begitu selesai kuliah, saya dengar, saya lupa, saya lihat, saya ingat, saya lakukan, saya buatlah catatan kecil atau catatan apa yang sudah saya lakukan hari ini, apa yang bisa, sehingga mungkin pada waktu berikutnya tinggal dibaca, sehingga tidak kesulitan pada saat ujian. Melakukan sesuatu dan menyelesaikannya. Adik-adik tahu tentunya mengerti apa sih sebetulnya motivasi. Motivasi ada proses yang menjelaskan tentang kekuatan, arah, dan ketekunan yang dijaga lama dari seorang individu dalam menggapai tujuannya. Tidak langsung gitu. Jadi kita melakukan motivasi diri kita untuk bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik. Nah, dengan motivasi, kita dapat menumbuhkan semangat dalam mencapai tujuan. Motivasi yang kuat di dalam diri kita akan memiliki apresiasi dan penghargaan tinggi terhadap diri kita sendiri dan hidup ini. Jadi, janganlah takut, tidak ragu untuk melangkah ke depan, untuk mencapai visi hidup kita. Nah, kenapa sih semua menjadi penting motivasi itu? Dengan motivasi apa yang kita pikirkan, itu pasti otak sudah mulai ini. Maka dengan kekuatan otak atas motivasi kita akan berhasil, akan membuat diri kita lebih baik, dan kita punya emosi positif, emosi baik, dan emosi positif itu akan terus, wah aku kemarin belajar gini, nilai saya bagus, aku dapat ini juara, dan sebagainya. Itu adalah menjadikan penting, kenapa motivasi itu penting. Terus kira-kira bagaimana kita harus melakukan untuk memotivasi diri kita sendiri. Tidak diminta kakaknya, ibunya, ayo terus belajar, dan sebagainya. Nah, kita harus mempunyai kesepakatan diri sendiri. Misalnya, saya sudah kepingin jadi tenaga kesehatan. Saya punya kesempatan diri sendiri, menghargai diri sendiri, memulai dengan rasa senang. Terus yang diingat adalah keberhasilan. Oh, saya sudah bisa masuk di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Maka kita menyusunlah tujuan-tujuan tadi yang akan Anda raih, dan kita harus belajar, berlatih keras, dan kita mempunyai tekad yang kuat untuk mencapai keberhasilan. Nah, catatannya memaksimalkan energi
untuk memulai adalah paling sulit. Bagaimana Anda mengaturlah sendiri, bagaimana kita bisa memaksimalkan energi. Satu lagi, tidak takut gagal dan mampu menghampiri bayangan ketakutan. Semua akan ada solusinya. Jadi itu tidak takut gagal. Itu yang menjadi catatan. Nah, sekarang banyak sekolah, banyak lulus, tentunya Anda harus punya berbeda dengan yang lain. Kita harus menjadi mahasiswa berprestasi. Bagaimana meraihnya menjadi mahasiswa berprestasi? Nah, saya sebetulnya sudah tidak jadi mahasiswa, tapi saya terus belajar. Karena saya punya moto ini yang ada selalu ada di hati saya. Budaya inovasi membangun karakter bangsa yang mandiri. Jadi kita selalu berinovasi. Kita bisa jadi, kita punya follower banyak, atau kita punya kita ada panutan yang ini. Jadi ini sehingga selalu berusaha membuat inovasi, bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana memotivasi siswa untuk mendapatkan sesuatu yang bagus. Ini adalah kata-kata ini saya suka. Budaya inovasi membangun karakter bangsa yang mandiri. Nah, ini adalah rangkaian yang saya lakukan adik-adik. Setelah saya selesai sekolah, saya sebagai guru, sebagai dosen, maka tadi langkahnya adalah PDCA. Untuk mencapai teknologi produk kita dipakai orang lain, kita harus melakukan scientific discovery, kita harus melakukan penelitian, bukan plagiat. Jangan sampai nanti kalau dapat tugas dari dosen, membuat artikel atau membuat catatan, ditulis nama narasumbernya dari mana. Sehingga itu menjadi tidak plagiat. Jadi kalau kita sudah punya hasil saintifik, kita punya invensi, tadi ditulis paten saya banyak, karena saya senang invensi. Invensi adalah karya saya yang saya daftarkan, sehingga itu adalah memang karya saya sendiri dan tim. Nah itu kita buatlah inovasi, kita lakukan inovasi, kita buat terobosan-terobosan, dan kita punya teknologi aplikasi yang bisa bermanfaat untuk community, jadi untuk digunakan oleh masyarakat. Nah, mengapa prestasi kita semua ini berbeda? Semua orang memiliki waktu yang sama, 24 jam per hari, 160 jam seminggu, 672 jam sebulan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa prestasi kita berbeda? Tadi itu menjadi pertanyaan. Kalau kita tawaf di Mekah, itu ada Hajar Aswad yang mencium sebegitu banyak, tapi jamnya sehari hanya 24 jam. Kalau kita orang ngaku, saya 5 menit, saya 5 menit, yang tentunya akan lebih dari 1 hari. Jadi, mengapa prestasi kita berbeda? Padahal kita mempunyai waktu yang sama, kita yakin jam kita adalah 24 jam per hari, seminggu kita punya 168 jam, sebulan kita 672 jam. Dipakai apa itu yang berbeda, sehingga prestasi yang kita dapatkan juga akan berbeda. Nah, musuh mahasiswa berprestasi itu malas, adik-adik. Saya juga kadang-kadang malas. Tapi, yaitu, dengan argumen yang bagus, nanti bisa saya biasanya habis subuh baca Yasin. Ternyata kesiangan nanti pas duha aja ditunda-tunda. Selalu punya alasan untuk menunda. Yang menjadi penting adalah kita harus mendahulukan hal-hal yang penting, bukan mendahulukan hal-hal yang kurang penting. Milikilah sasaran. Jadi Anda harus punya sasaran tadi. Kita punya sasaran. Tapi kita harus memperbaikan realistis. Saya akan lulus jadi dokter 4 tahun, ya nggak mungkin. Sarjananya mungkin bisa 3,5 tahun, tapi dokternya kita harus ada profesi, ya kan? Terukur, spesifik, dan fleksibel. Ini adalah milikilah sasaran-sasaran yang bisa realistis,
bisa terukur, spesifik, dan fleksibel. Dengan cara-cara ini, Anda tidak akan stres, Anda tidak akan merasa tidak bisa. Nah, sebagai penutup adik-adik, buatlah rencana akademik yang bijaksana, perlu seimbang kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, perlu benar-benar memilih ekstrakurikuler apa yang bisa mengganggu belajar saya, ekstrakurikuler apa yang bisa mengasah otak kanan kiri saya, sehingga kita bisa ini. Tadi perlu diingatkan juga, ingat proses bisnis PDCA, plan, do, ya, check, and action. Itu harus itu, semoga ini bermanfaat. Ini saya ceritakan, ini saya punya from idea to product. Jadi dari ide-ide saya punya rapid test segini lumayan banyak. Yang untuk satu adalah autoimun GAD, itu untuk diabetes type 1 atau type 1,5, tipe 1,5. Itu sudah jadi produk nasional yang didistributor oleh PT Bio Farma. Untuk menjadi langkah seperti ini adik-adik, kita tadi melakukan riset, mendaftarkan riset kita untuk haki kita, supaya kalau bekerja sama dengan industri itu adalah paten kita. Nanti paten-paten ini kalau kita sudah dibeli oleh perusahaan, nanti kita dapat royalti. Terus kita dapat, yang penting menjadi itu adalah bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kita lakukan, kita buktikan, saya untuk dapat ini, saya harus berapa, jadi misalnya menjadi sumber inspirasi dari 19 karya unggulan anak bangsa. Pada saat 106, saya dipegain 1 dari 106 anak bangsa inovasi di Indonesia. Berikutnya pada pemerintah menetapkan 110, saya juga menjadi 1 dari 110. Dan tahun ini akan ada 112, tapi kami akan menyiapkan untuk autoimun tiroiditis. Jadi ibu-ibu yang hamil pada 3 bulan, nanti akan kami tes lakukan. Kalau hasilnya kurang bagus, hasilnya positif, maka kita harus perbaiki gizinya, karena itu ada kaitannya dengan stunting adik-adik. Jadi ibu kalau stunting nanti negara kita pada satu saat, maka generasi-generasi tidak menjadi bagus. Ini yang mohon doa restunya juga, penelitian kami yang terakhir, yang untuk stunting ini akan didanai oleh LPDP selama 3 tahun, dan bekerja sama dengan Bio Farma juga, yang nantinya produk ini akan diedarkan oleh Bio Farma. Jadi from idea to product. Jadi kita sudah tadi mengikuti PDCA, dari apa plan kita, untuk apa, terus produk itu kita evaluasi terus di BP POM. Produk itu baik apa enggak, tetap tadi yang tetap kita evaluasi pada saat berikutnya. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga ini bisa menjadi menjadi bekal bagaimana seorang itu harus bekerja keras, membagi waktu tadi, terus, jadi jangan tempel-tempel tugasnya belajar, tempelnya lepas satu, nanti salah satu tugas tidak ada. Saya kira itu, saya kembalikan moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aul atas sharingnya. Nanti banyak sekali pertanyaan dalam chat, nanti bisa ini Prof. Ini kemudian kita menginjak acara yang kedua, yaitu tema dari Prof. Zen, tema tentang ulul albab dalam bidang ilmu kesehatan. Ini nanti, jadi untuk pertanyaannya insya Allah akan dijawab oleh Prof. Aul sama Prof. Zen di akhir setelah Prof. Zen mohon ya. Jadi sekarang tema yang kedua. Nah, ini sebelum kita masuk tema yang kedua, saya mau membacakan tentang CV dari Prof. Zen, yaitu jadi adik-adik sudah kenal ya bahwa Prof. Zen adalah Wakil Rektor 1 dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau adalah guru besar dalam bidang sosiologi agama, jabatan struktural sekarang Wakil Rektor 1 bidang akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian
Riwayat pendidikan beliau adalah ada memang yang lama itu ya, ada sarjana muda BA ya, kemudian ada sarjana lengkap gitu ya. Karena dulu ada strata seperti itu ya, Dik ya. Kemudian beliau S2-nya di program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S3 di program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel. Yang sebelumnya tadi ada yang beliau juga sangat produktif sekali dalam menghasilkan publikasi. Beliau memiliki 4 publikasi terindeks Scopus ya. Kemudian dia juga memiliki 59 artikel di Google Scholar, dan beliau juga banyak menulis buku ya adik-adik ya. Mohon maaf ini PPT-nya enggak. Bentar. Begini ya. Kemudian ini riwayat pendidikan sampun nggih. Riwayat pekerjaan beliau pernah menjadi wakil dekan Fakultas Tarbiyah nggih. Kemudian beliau adalah dekan Fakultas Tarbiyah pada tahun 2009-2013 dan beliau sudah menjabat sebagai wakil rektor 1 pada periode 2013-2017 dan periode sekarang 2017 sampai 2021. Kemudian ini tadi publikasi beliau, kemudian pengalaman penelitian beliau itu ada 17 penelitian, ya. Kemudian karya artikel jurnalnya ada 19 artikel jurnal dan 19 buku ya. Nah, ini bukunya sangat banyak sekali, beliau sangat produktif sekali dalam menulis buku. Kemudian ada 65 artikel opini, jadi beliau sangat rajin sekali dalam menulis artikel ya pada majalah-majalah. Ini sangat inspiratif ya tulisan beliau. Kemudian karya makalah posternya ada 27 artikel opini ya. Kemudian pengalamannya beliau dalam workshop, seminar, dan konferensi ada 54 seminar. Kemudian pengalaman sebagai reviewer, jadi beliau juga masuk dalam reviewer nasional, baik reviewer penelitian maupun reviewer LPDP, beasiswa LPDP. Kemudian pengalaman interviewer beliau bidang pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim dalam jangka waktu 5 tahun, dan beliau juga interviewer akademik beasiswa LPDP tahun 2016 sampai 2017. Kemudian penghargaan yang pernah diraih oleh beliau yaitu penghargaan pada penelitian ya, yaitu dengan judul Profil Pesantren di Sumatera Selatan. Kemudian penghargaan yang kedua itu adalah penghargaan pada penelitian hibah bersaing di PAK RI dengan topik merajut benang kusut studi kasus kerukunan hidup antara umat beragama di Setiarjo, Sumber Manjing Wetan, Malang ya, oleh Depak RI ya, waktu itu Depak ya, sekarang udah Kemenak nih. Penghargaan pada penelitian hibah bersaing di PAK RI dengan topik respon masyarakat awam Islam Kristen terhadap dialog antar umat beragama di Kabupaten Malang, dan yang terakhir ini adalah riset kolaboratif di Austria ya. Nah, ini penghargaan dari Kementerian Agama RI pada tahun 2018. Demikian ya profil dari beliau, Prof. Zainuddin. Dan Prof. Zainuddin ini akan membawakan tema tentang konsep ulul albab dalam bidang ilmu kesehatan ya adik-adik. Jadi sesuai dengan keunggulan kita, keunggulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu menghasilkan lulusan yang berkarakter ulul albab ya. Mari kita belajar ke beliau tentang bagaimana sih nanti saya menjadi mahasiswa yang ulul albab.
ya. Monggo kepada Prof. Zen, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Dekan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Yuyun, para wakil dekan 1, 2, 3, para kaprodi, sekprodi, dan seluruh sivitas akademika. Dan khususnya kepada Prof. Aulia, narasumber kita yang sudah siap untuk memberikan makalah kepada kita dengan waktu beliau yang sangat sempit, sibuk. Di tengah-tengah kesibukannya bisa hadir memberikan kuliah perdana kepada adik-adik mahasiswa FKIK. Ini Prof. Aul ini teman dolanan dulu waktu masih kecil di Tuban. Sekarang kok sama-sama dipercayai untuk menjadi wakil rektor di Malang, alhamdulillah. Nanti adik-adik juga begitu. Jadi bisa berprestasi karena rintisan sejak sekolah, sejak menjadi mahasiswa, sehingga bisa menjadi guru besar. Demikian juga dengan Prof. Yuyun, ini juga beliau lebih muda daripada kami, Bu Hul dan saya, tapi cukup berprestasi sehingga kami minta untuk menjadi dekan di FKIK ini. Nah, ini saya kira sangat tepat sekali. Dekannya Wakil Rektor 1 UB juga mendukung keberadaan kita. Semoga FKIK segera mendapatkan akreditasi yang terbaik dan bisa berkembang lebih cepat atas bantuan para expert dan juga tentu para orang tua plus mahasiswanya. Saudara-saudara, para mahasiswa yang saya cintai, bagaimana menjadi dokter yang ulul albab. Ini sesuai dengan logo kita atau simbol WINI ini adalah ulul albab ya, yang ada di jaket saudara-saudara itu. Ini harus mengerti apa maknanya, ya, makna dari ulul albab itu. Secara etimologis atau bahasa, ulul albab itu adalah orang yang memiliki akal pikiran, orang yang memiliki kecerdasan intelektual. Ini secara bahasa. Disebutkan di dalam berbagai surat dan ayatnya ulul albab ini. Sedangkan secara terminologis atau bahasa, istilah maksud saya, itu adalah orang-orang yang beriman, berpengetahuan tinggi, berakhlak mulia, tekun beribadah, ya, berjiwa sosial, dan bertakwa. Jadi ulul albab itu sosok manusia yang paripurna, yang lengkap
selain memiliki jiwa yang kokoh imannya, sekaligus juga memiliki kepribadian yang unggul, excellent personality. Ini ulul albab. Kalau disimpulkan dalam surat dan ayat di dalam Al-Quran itu, sosok ulul albab itu adalah orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, akhlak mulia, dan berjiwa sosial. Ini adalah ulul albab. Nah, sosok ulul albab dalam mencari ilmu pengetahuan, saudara-saudara sekalian, itu adalah melalui sumbernya yang khas Islami, yaitu wahyu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Plus alam semesta ini atau Al-Kaun. Jadi sumber dari pengetahuan kita itu, adik-adik sekalian, itu selain wahyu, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, itu adalah alam semesta ini. Jadi seluruh fenomena yang ada di depan kita, di sekeliling kita, itu adalah sumber pengetahuan. Nah, ayat-ayat yang terhimpun di dalam Al-Quran dan juga matan hadis, itu adalah sumber dari pengetahuan. Nah, makanya sumber pengetahuan itu ya, ada yang disebut al-ayat al-qauliyah, yaitu qaul atau kalamullah, ya, ada al-ayat al-kauniyah, itu ayat-ayat yang bersifat alam semesta ini. Nah, ulul albab, saudara-saudara sekalian, di dalam menempuh ilmu pengetahuan, ya, itu melalui pendekatan atau metode yang dipakai. Apa itu pendekatan metode yang dipakai oleh orang yang disebut ulul albab itu? Adalah indrawi, yang sering disebut dengan pengetahuan empiris, kemudian pengetahuan akal yang sering disebut dengan logis atau rasional, dan yang ketiga adalah pengetahuan intuisi, intuitif atau ilham. Jadi sumbernya itu ayat-ayat qauliyah dan kauniyah. Metode yang dipakai itu adalah 3, baik itu rasionalisme, empirisme, maupun intuisionisme. Di dalam bahasa Al-Quran, bahasa agama, itu disebut ilham, intuisi itu. Nah, ini cara kita, ulul albab, di dalam mendekati fenomena alam semesta ini, maupun di dalam melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ulul albab, saudara-saudara sekalian. Berikutnya, ulul albab di dalam Al-Quran. Ya, kata ulul albab itu disebut di dalam Al-Quran itu mencapai 16 kali. Ya, yang tersebar dalam 10 surat dalam konteksnya yang berbeda-beda. Ya.
Ya, jadi mahasiswa UIN Malang ya itu wajib hafal ayat-ayat ya yang terdapat di dalam Al-Qur'an ya sebanyak 16 ayat dan 10 surat. Ini sesuai dengan logo kita ya, ulul albab itu. Salah satu contohnya misalnya di dalam surat ya ini yang 16 ini disebutkan ada 10 surat nih, surat Al-Baqarah ya 179, 197, Ali Imran ayat 7, ayat 190, Al-Maidah ayat 100, Yusuf 111, Ar-Ra'd 19, ya Ibrahim 52, Shad 2943, Az-Zumar 9, 18, 21, Al-Mu'min 54, At-Tolak 10. Nah ini harus hafal ini, ayatnya pendek-pendek. Salah satu contoh misalnya dalam surat Ali Imran yang sangat dikenal sekali, yang kita sudah pada hafal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini surat Ali Imran. Semuanya saya kira harus hafal ya dengan surat ya, atau ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, artinya begini kurang lebihnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu merupakan tanda bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang ulul albab tadi. Siapa ulul albab itu disebutkan secara garis besar, yaitu alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang pertama, ya, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala baik berdiri ya, kemudian duduk dan terlentang. Nah, ini selalu ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan waktu. Ya, kegiatan manusia itu kan kalau tidak berdiri ya, duduk, terlentang kan gitu. Nah, itu diharapkan terus bisa ya, mengingat sadar akan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang kedua, wa yatafakkarun. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi mereka-mereka yang tidak saja berzikir tetapi juga berpikir. Nah, berpikir tentang apa? Tentang segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khalqis samawati wal ardh, penciptaan langit dan bumi. Ini menjadi tugas ulul albab untuk memikirkan, ya, termasuk tadi fenomena alam semesta, ya. Fenomena COVID-19 ini sesungguhnya ayat-ayat Tuhan. Ya. Tadi Prof. Ul sudah menjelaskan produk-produk penelitian beliau tentang kesehatan, ya, tentang obat dari penyakit diabetes, ya, kemudian juga
penyakit-penyakit yang lain. Itu bagian dari tafakkur. Ya, setelah melakukan penelitian, ditemukanlah sebuah produk. Ya. Nah, Anda juga begitu nanti dari Anda memikirkan tentang fenomena alam, terutama yang terkait dengan disiplin ilmu Anda, kedokteran atau farmasi. Nah, itu nanti menghasilkan temuan. Nah, ini adalah bagian dari tafakkur. Nah, ujung-ujungnya, saudara-saudara sekalian, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Tuhan kami, apa yang Engkau ciptakan, ya, ma khalaqta hadza batila itu tidaklah batil tetapi adalah benar. Kebenaran seluruh yang Engkau ciptakan ini tidak sia-sia, ya, tetapi merupakan kebenaran, maka faqina azab benar. Subhanaka faqina azab benar. Maha suci Engkau ya Allah, jagalah kami dari siksa api neraka. Nah, ini seharusnya mahasiswa UIN, ya, setelah melakukan perenungan, pemikiran yang mendalam, melahirkan sebuah kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpikir dan sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmuwan, ya, lulusan sarjana UIN Malang itu akan tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu dalam perspektif Islam, ya, itu berangkat dari basmalah dan berakhir kepada hamdalah. Jadi kalau memulai segala sesuatu, belajar, mau meneliti, praktek di laboratorium, mesti harus membaca basmalah. Ya. Membaca basmalah itu meneguhkan diri bahwa Allah semuanya yang mengatur. Ya. Jadi dalam suatu hadis disebutkan kullu dzibalin la yubda'u bi bismillah bahwa aqta. Ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah bahwa aqta atau abtar. Segala sesuatu, ya, segala urusan jika tidak dimulai dengan basmalah, maka itu terputus berkahnya, terputus rahmatnya. Nah, oleh karena itu kita memulai dengan basmalah dan mengakhiri dengan hamdalah, ya, karena tidak ada pujian yang patut, yang layak diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sikap dari sarjana ulul albab, dokter ulul albab. Ini salah satu, saudara-saudara sekalian, dari surat dan ayat, ya, yang sebanyak 16 ayat tadi. Nah, ada juga ayat yang lain, misalnya dalam surat Ar-Ra'd itu ada yang berbunyi, misalnya wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa fattaquni ya ulil albab, gitu ya. Banyak sekali ya ulil albab. Nah, istilah lain dari ulul albab itu ada ulul ilmi, orang yang punya ilmu, ulin nuha, orang yang punya pikiran juga, nah, ulil absor, nah, orang yang punya pengetahuan, nah, dan juga
ulul ulul albab, ulul absor, ulul nuha, ulul ilmi, gitu ya. Nah, selanjutnya, saudara-saudara sekalian, ciri ulul albab itu secara garis besar itu yang saya sebut tadi, zikir, pikir, dan amal soleh. Jadi dokter, seorang dokter ulul albab itu harus terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada gangguan ini ya. Coba yang itu di unmute yang lain. Ya. Oke. Dari zikir, pikir, dan amal soleh itu menjadi kepribadian kita. Ya. Setiap saat kita zikir, baik itu zikir jahar, zikir keras maupun zikir sir, ya, yang samar. Kemudian pikir itu selalu memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Ya. Nah, memikirkan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya makhluk yang diciptakan oleh Allah yang terkecil sekalipun, ya, ada molekul, ada yang lebih kecil dari molekul, termasuk COVID-19 ini ya, makhluk yang misteri yang tidak bisa kita lihat. Itu disebutkan misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak malu menciptakan makhluk yang kecil seperti ba'udah. Ba'udah itu nyamuk, bahkan lebih kecil dari nyamuk. Itu dalam surat Al-Baqarah disebut, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Ya. Sesungguhnya Allah itu tidak malu menciptakan, ya, makhluk semisal nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Nah, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Nah, bagi orang-orang yang beriman, ya, itu mereka akan membenarkan bahwa ciptaan Allah itu, baik itu yang kecil maupun yang besar, itu adalah kebenaran, suatu kebenaran. Tapi bagi orang yang tidak beriman, fa'ammal ladzina kafaru, ya, fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Orang-orang yang tidak beriman akan mengatakan, untuk apa Allah ini menciptakan makhluk seperti nyamuk ini, malah mengganggu ketenangan kita, ketenangan tidur, mungkin juga malah mengganggu, mendatangkan penyakit, TB dan seterusnya, malaria dan seterusnya. Itu bagi orang-orang yang tidak beriman. Tapi kalau bagi orang yang beriman, termasuk ulul albab, itu akan mencari hikmah, blessing in disguise dari penciptaan nyamuk atau yang sekecil nyamuk itu. Nah, bahkan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Nah, jadi kalau sudah begitu maka kita, ya, akan kembali kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmuwan, ya, ilmuwan itu, sarjana itu di dalam bertambahnya pengetahuan itu bertambah pula imannya. Nah, ini ciri-ciri dari ulul albab atau orang yang berpikir dan juga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain berpikir tadi, ya, itu juga akan melahirkan yang namanya amal soleh,
ya, perbuatan yang baik yang memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini ciri dari ulul albab. Ya. Dokter ulul albab ya, harus memiliki jiwa solidaritas, ya, jiwa toleransi kepada orang lain. Ya, itu bagian dari amal soleh. Ya, nanti kalau jadi dokter, memiliki kepribadian yang santun, yang toleran, yang empati, sehingga nanti para pasien itu belum diterapi, belum diinjeksi, itu sudah sembuh duluan gitu ya. Karena dengar yang meriksa itu siapa, dokter siapa, nah, dokter Yuyun misalnya, dokter Rahmat, ya, dokter Ana Fadilah. Jadi udah dengar gitu tuh sudah sembuh duluan karena ada sugesti, ya, ada perasaan senang akan diperiksa oleh dokter yang baik, yang memiliki empati. Nah, akhirnya para pasien itu sembuh ya, karena perasaan yang menyenangkan tadi. Jadi simpati kepada dokternya yang empati tadi. Nah, ini harapannya dokter ulul albab itu dokter Islami, dokter yang memiliki kepribadian yang empati, yang memahami ya, orang lain, ya, yang anfa'uhum linnas, memberi manfaat kepada orang lain. Itu saudara-saudara sekalian, karena ujungnya dari zikir dan pikir itu adalah amal soleh. Nah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya bahwa ulul albab, ya, ulul albab itu di dalam melakukan segala sesuatunya itu selalu menyebut asma Allah SWT, dan ujungnya adalah membesarkan dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ini yang harus diperhatikan kepada adik-adik semua. Nah, oleh sebab itu saya instruksikan kepada adik-adik semua, ya, yang pertama supaya ayat-ayat Al-Quran tentang ulul albab ini dipelajari, yang 10 surat dan 16 ayat, ya, dan kalau perlu dihafal, dihafal. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardil akhiri tadi, kemudian wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fatakuni ya ulil albab, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini harus dihafal. Ini ayat-ayat pendek. Syukur bagi yang sudah hafid, ya, yang sudah hafal Quran 30 juz, ini bisa mengkaitkan ayat-ayat qauliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan fenomena alam semesta, ya. Melihat lingkungannya, ya, melihat alam sekitarnya, itu selalu dikaitkan dengan ayat-ayat qauliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat qauliyah ke ayat kaunnya, dari kaunnya ke ayat qauliyah. Nah, dua-duanya ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Kemudian pendekatannya tadi dengan menggunakan akal pikiran, observasi, ya, kemudian juga melalui intuisi. Nah, ayat-ayat dan hadis tentang kesehatan itu supaya dipelajari, ya. Ayat-ayat dan al-hadis tentang kesehatan, tentang penyakit, tentang obat, ya, tentang kebersihan dan kesucian itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya.
Allah sendiri itu adalah menganjurkan kepada para hambanya untuk selalu menyucikan diri. Ya. Jadi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu demen pada orang yang suci, orang yang taubat dan menyucikan diri. Orang yang suci, orang yang suci lahir dan batin, ya. Lahirnya suci, tidak hanya bersih, tetapi suci, dan kemudian juga batinnya itu suci. Nah ini ya. Nah tentang kesucian, tentang kebersihan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Jamil yuhibbul jamal. Ya. Dan juga kesucian. Nah, orang Islam, ya, orang mukmin, ya, ulul albab itu harus punya jiwa yang suci, ya, fisik yang bersih, yang juga suci, ya, sehingga itu akan mudah berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, saudara-saudara sekalian, supaya Anda pelajari tokoh-tokoh kedokteran Islam, ya, seperti Ar-Razi, Ibnu Sina, ya, Ibnu Sina itu ya, ini seorang dokter kenamaan pada abad pertengahan, ya, dokter Muslim kenamaan, ya, orang Barat banyak belajar dengan Ibnu Sina, Zahrawi, ya. Kemudian Ibnu Nas, dan lain-lain. Ini tokoh-tokoh kedokteran Muslim. Selain ahli di bidang kedokteran, mereka juga ahli di bidang kajian Islam. Mereka hafal Al-Quran, hafal Al-Hadis, ya. Hafal juga kata-kata bijak dan hikmah dari para sahabat. Nah, ini harusnya mahasiswa UIN Malang, khususnya kedokteran FKIK ini, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya saya ingin juga menyampaikan, ya, apa yang difatwakan oleh Ibnu Sina ini. Saya kira perlu kalian tahu, ya. Yaitu kata Ibnu Sina itu, ya, sebelum mengakhiri presentasi ini, saya ingin mengutip kata-kata Ibnu Sina, ya. Kata Ibnu Sina, al-wahmu nisfudda, ya. Al-wahmu nisfudda. Panik, ya, panik itu setengah dari penyakit. Wal itmi'nan nisfud dawa, ya. Kemudian tenang, ya, tenang itu separuh dari obat. Nah, lalu wasobru awwalu khutuwatis syifa, dan sabar itu langkah pertama dari segala penyembuhan. Nah ini penting, ya. Kata-kata Ibnu Sina ini. Jadi panik itu setengah penyakit, tenang itu separuh obat, dan sabar itu langkah pertama penyembuhan. Nah, dalam konteks COVID-19 ini, maka kita harus punya jiwa yang tenang, ya. Jangan panik supaya tidak mudah keserang penyakit, ya. Kemudian kita tetap sabar, ya, tetap sabar dalam setiap keadaan, ya, karena sabar itu menolong kita semua. As-sabru yu'inu ala kulli syai'. Dalam kalimat hikmah yang lain, bahwa sabar itu, ya, membantu, ya, membantu, menolong kita semua dalam segala
perkara, dalam segala urusan. Nah, kalian semua para mahasiswa, terutama mahasiswa FKIK, harus memiliki jiwa yang tenang, harus sabar, ya, di dalam menghadapi pelajaran, ya, dalam menghadapi perkuliahan. Nah, masa pandemi COVID-19 ini tanpa menghilangkan substansi perkuliahan, ya, dengan daring kita tetap semangat, ya, seperti yang dianjurkan oleh Prof. Ul tadi, bagaimana menjadi mahasiswa yang berprestasi, ya, mahasiswa yang tetap berprestasi dan nanti ke depannya akan menjadi orang yang berguna, ya, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ulul albab itu harus ada di dalam jiwa kita, yaitu jiwa yang memiliki ingatan, ya, kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, zikir, kemudian juga berpikir, ya, memikirkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga adalah amal soleh, itu melahirkan perbuatan yang baik, bermanfaat untuk orang banyak. Itu sementara presentasi saya, nanti bisa dilanjutkan dengan dialog. Karena ini sudah zuhur, ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tahap berikutnya adalah tanya jawab nih. Saya share screen. Jadi alhamdulillah ini banyak sekali pertanyaan. Namun tidak semua bisa dibahas di sini ya, Dek, ya. Jadi saya pilih pertanyaannya, ya. Jadi saya pilih pertanyaannya yang kira-kira hampir sama gitu ya. Semoga nanti bisa menjawab yang lainnya juga ya, Dek, ya. Ini dari Prof. Aul dulu, ya. Ini pertanyaan untuk Prof. Aulanian. Assalamualaikum, Prof. Aul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Febriansah Akbar, mahasiswa farmasi. Ini di era 4.0 soft skill, ya, 4.0 soft skill apa yang perlu disiapkan khususnya untuk ini mahasiswa farmasi? Mungkin mahasiswa FKIK pada umumnya, kan, Prof? Ya. Ya, terima kasih moderator. Saya jawab secara umum saja. Pertama, sebagai mahasiswa harus menyusun rencana pembelajaran, harus ada membuat PDCA tadi, sehingga yang menjadi penting adalah musuh mahasiswa atau kita semua adalah malas. Maka bagaimana kita mengatasi rasa malas itu? Ya, dicoba kalau sholat ya tepat waktu, gitu kan, tidak ditunda, nanti lupa, kan gitu. Lalu hilangkan semua alasan untuk menunda. Itu yang seperti itu. Untuk menghasilkan suatu karya, itu nanti Anda mulai semester 3 mungkin, karena semester 1, 2 adalah dasar, semester 3 sudah mulai menghasilkan karya-karya dengan Anda punya dosen akademik, Anda punya dosen pembimbing, nanti juga Anda punya kakak-kakak. Itu yang akan mengarahkan Anda membuat suatu kecil, akan nanti menjadi besar, dan itu akan membantu Anda untuk menghasilkan suatu karya. Karya itu tidak harus yang bombastis yang sampai ini, karena karya yang saya hasilkan itu 20 tahun baru bisa berhasil. Jadi paling enggak karya sebagai seorang mahasiswa mendapatkan prototipe, misalnya dari farmasi, terapi-terapi eksplorasi bahan alam di sekitar kita,
yang punya aktivitas-aktivitas sebagai imunomodulator atau apa-apa. Jadi jangan membuat obat anti COVID gitu ya. Anti COVID pada saat ini tentunya sulit karena untuk membuktikan bahwa obat anti COVID kita harus melakukan kultur coronanya gitu kan. Jadi untuk dari aspek-aspek patomekanisme penyakitnya, gejala klinisnya, nanti terapinya berdasarkan gejala klinisnya, tapi tidak untuk virusnya. Yang berikutnya adalah mata kuliah hafalan itu biasanya wanita yang lebih senang. Jadi itu lebih mudah menghafal. Tapi sekali lagi tadi ada 3. Saya lihat, saya dengar, saya lupa. Saya lihat, saya ingat, saya lakukan, saya paham. Memang ilmu-ilmu farmakognosi, ilmu-ilmu farmasi itu adalah ada rumusnya. Misalnya suatu obat, nanti kalau ada kuliah ada obat itu bermanfaat, itu ada kurva sigmoidnya. Apakah obat itu tadi, kapan sih obat itu mempunyai aktivitas yang bagus, mempunyai tingkat toksisitas yang bagaimana. Jadi obat itu aman, dikatakan aman jika sudah dihitung, dinilai misalnya IC50-nya dan sebagainya. Jadi obat-obat itu ada dosis optimum. Jadi misalnya nanti harus membuat menginformasikan ke yang lingkungan, ke orang-orang di sekitarnya bahwa minum jamu sedikit sudah sakit kepala saya sudah hilang. Saya 1 sendok, bisa 1 sendok seminggu gitu. Tapi diminta untuk langsung 1 gelas. Itu juga nggak bagus supaya dia cepat. Itu ada di farmakognosi, di pelajaran-pelajaran di farmakologi itu akan ada aturannya, kurva sigmoidnya tercapai obat itu untuk jadi bagus atau obat itu punya nilai yang bagus itu. Jadi yang berikutnya adalah di era 4.0 soft skill apa yang perlu disiapkan khusus untuk mahasiswa farmasi. Jadi mahasiswa farmasi nantinya akan menjadi apa? Apakah dia akan sebagai pencipta atau membuat formulasi obat atau membuat beberapa vaksin-vaksin dan sebagainya. Maka cara-cara itu untuk misalnya sekarang di zaman kebetulan saya di biokimia molekuler, jadi sekarang sudah bahannya tidak ngambil dari bahan orang yang sakit, tapi bahan itu sudah dibuat secara molekuler, kita isolasi DNA-nya, kita buat protein rekombinannya, nanti itu jauh mungkin baca-baca itu. Jadi soft skill itu yang kita harus perdalam, nanti kita pelajari, karena belajar itu tidak terbatas, tidak hanya pada saat Anda kuliah, tapi banyak bacaan-bacaan yang berkaitan itu mudah didapat sekarang, buku-buku juga mudah didapat, sehingga belajar tentang kefarmasian, tentang kesehatan itu banyak sudah, YouTube-nya, dan dari orang-orang ahli-ahli gitu. Jadi jangan yang hoak-hoak, tapi dari sumber-sumber yang terpercaya mengambilnya. Saya kira itu moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi. Ada lagi, monggo nggih. Terus. Jadi ada 2 slide yang pertanyaan Prof. Niam. Ini dari Dr. Dobi, bagaimana pengalaman dari dosen nggih, Prof? Bagaimana pengalaman atau trik dan tips sebagai dosen untuk menjaga motivasi tetap tinggi dan terarah dalam belajar dan mengajar? Ya, Dr. Dobi, sebetulnya itu adalah kebiasaan aja menjaga motivasi tinggi, karena misalnya karena saya seorang peneliti, saya ingin bahwa UB itu punya produk nasional mungkin 1 dari saya gitu. Itu adalah suatu tantangannya sangat banyak. Jadi saya harus belajar. Dulu saya belum pernah belajar dalam sekolah saya dulu nggak ada molekular itu waktu S1. Kebetulan saya punya kesempatan belajar dengan Pratiwi Sudarmono saat kembangnya biotek dulu. Saya belajar sama beliau, sudah mulai motong-motong DNA dan sebagainya. Dan dilanjutkan kuliah, saya juga bekerja di biokim. Lalu belajar berkomunikasi, sehingga akan bisa ya dok ya. Itu mental yang tidak takut gagal. Ya, enggak. Ya gagal itu suatu hal yang biasa, yang kita harus dievaluasi tadi. Kok kenapa gagal? Maka tadi PDCA tadi, evaluasinya saya salah belajar,
saya salah ini, saya kira itu. Nah itu yang mau Linda tentunya tergantung yang bersangkutan. Jika seorang ingin mencapai cita-citanya harus tahu passion apa yang tahu kita sendiri. Jadi yang tahu kita sendiri kalau kita harus apa. Yang berikutnya PDCA. Seharusnya tujuan A tapi takdir berkata B. Nah, berarti nanti dievaluasi. Kok saya harusnya 4 tahun selesai, kok ini 8 tahun. Nah, itu harus dievaluasi. Takdir berkata bukan, kalau sudah terjadi takdir, tapi dievaluasinya kan, sudah B, berarti saya ada yang salah. Nah, itu ada pedoman-pedoman, ada proses bisnis untuk orang sukses adalah PDCA. Jadi kalau kita mengikuti itu, jadi proses bisnisnya apapun itu adalah PDCA. Saya kira itu. Kemudian pertanyaan untuk Prof. Zainuddin. Ini, Assalamualaikum Prof. Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Prof. Zainuddin. Nah, yaitu yang pertama dari Rifa Farmasi, sebagai jalan farmasi ulul albab di masa serba modern, ini apakah yang harus kami lakukan agar dapat diterima di kalangan masyarakat dengan adanya perbedaan? Apakah kami diajarkan untuk menjadi seorang yang mampu menyelam perbedaan di masyarakat dengan tetap berpegang dalam ulul albab? Ya, beberapa pertanyaan. Ya, baik, saya jawab. Pertama, bahwa perbedaan itu, ya, Saudari Rifa, itu sunatullah. Ya, perbedaan itu sunatullah, maka kita harus menyikapi perbedaan itu dengan baik dan objektif, ya. Baik itu perbedaan pada agama maupun perbedaan pemahaman agama. Akhir-akhir ini terutama terkait dengan perbedaan pemahaman agama ini sangat mendominasi di medsos kita. Ya. Kita harus hati-hati menyikapi perbedaan itu karena perbedaan itu sunatullah dan jangan sampai perbedaan itu kemudian menimbulkan konflik di antara kita. Ya. Nah, seperti yang didawuhkan Kanjeng Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun, bahwa perbedaan umatku itu rahmat. Bagaimana kita menjadikan perbedaan itu sebagai rahmat? Ini harus kita betul-betul perhatikan. Jangan sampai perbedaan itu menjadikan konflik di antara kita. Ya. Nah, bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang plural, yang heterogen, baik dari segi etnis, agama, maupun dari segi bahasa dan juga warna kulit. Nah, bagaimana kita manage perbedaan itu sehingga melahirkan kerahmatan. Ini penting sekali, ya. Nah, jadi dengan hiruk pikuknya di medsos, berita yang fake news atau yang hoax, ya, itu harus kita sikapi dengan baik. Jangan kemudian kita larut dengan perbedaan dan konflik itu. Nah, mahasiswa ulul albab itu mahasiswa yang memiliki sikap, ya, sikap kejiwaan yang terbuka. Nah, ini penting, Saudari Rifa, ya, bagaimana menyikapi, ya, perbedaan ini. Kemudian yang kedua, Mas Febriansyah, bagaimana cara kita mengaplikasikan ulul albab di masa pandemik. Nah, tadi salah satunya sudah saya sebutkan bahwa pandemik ini, ya, COVID-19 ini itu merupakan musibah, ya, musibah. Oleh karena itu kita mesti harus menyikapi musibah ini dengan
tepat. Ya, jangan panik. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Nusina, al-wahmu nisfuda, ya, karena panik itu separuh dari penyakit, maka kita harus tenang. Itminan itu nisfudawa, tenang itu separuh dari kesembuhan, ya, penyembuhan. Dan yang terakhir asobru, sabar itu merupakan langkah awal dari penyembuhan itu sendiri. Nah, jadi ini secara medis kita juga harus mengikuti protokoler yang sudah diatur ya, oleh ahli-ahli kesehatan, pakai masker, pakai hand sanitizer. Ya. Nah, kalau orang Islam ulul albab, wudunya yang benar. Ya. Jadi seperti mat maudho, ya, kemudian istinsyak, ya, kumur-kumur, kemudian membersihkan sela-sela jari, ya, itu dipraktekkan sehingga tidak ada penyakit yang datang. Termasuk bagaimana menjaga physical distancing itu, ya, jangan sampai kita abai terhadap masalah ini, karena umat Islam itu selain harus berusaha, ya, tadi juga dalam konteks belajar disebutkan ada plan, do, check itu tadi ya, dan evaluate. Jadi kita harus ikhtiar untuk menjaga kesehatan. Yang kedua berdoa, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan. Nah, kemudian dari Mbak Maulidia, bagaimana cara kita, ya, mahasiswa ulul albab menjaga mengajar yang efektif dan tepat dalam belajar, mengembangkan bakat dalam memperdalam ilmu. Nah, mahasiswa ulul albab, ya, dalam belajar seperti yang disebutkan oleh Prof. Ul tadi, harus dirancang sedemikian rupa jauh sebelumnya, sebelum dosen memberi kuliah, kita harus baca dulu. Ya, kita harus mapping, mereview buku-buku yang terkait dengan kesehatan, farmasi. Ya. Nah, jadi dosen itu masuk kuliah, kita tidak blank, sudah ada bekal, ya, sudah ada bekal. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang dirasa tidak paham, maka bisa ditanyakan kepada dosennya. Ini saya kira langkah awal dalam belajar, ya, jangan blank. Yang kedua, perlu diskusi bersama teman sejawat. Ya. Diskusi itu adalah satu bagian dari cara kita belajar di perguruan tinggi. Nah, bakat kita apa? Nah, saya kira di antara kita semua tahu bakatnya. Nah, bakat kita itu kita yang tahu. Nah, bakat kita menjadi dokter, menjadi ahli farmasi, menjadi advokat, menjadi ekonom dan sebagainya, itu kita tahu. Nah, karena kalian sudah mengambil fakultas kesehatan, ilmu kesehatan, baik farmasi maupun kedokteran, maka bakat Anda ya di situ itu. Nanti Anda akan menjadi dokter yang profesional, dokter yang memiliki jiwa ulul albab itu tadi. Nah, kemudian dari Mas Fabriansyah Akbar, ya, bagaimana cara kita mengaplikasikan menjadi pemimpin ulul albab di masa pandemik. Nah, jadi pandemik ini kan satu musibah yang datang dari Tuhan, mulai dari Maret ya untuk Indonesia sampai hari ini belum reda, bahkan bersifat fluktuatif. Maka seorang pemimpin, ya, dimanapun berada, karena setiap kita adalah pemimpin, maka harus memberikan pemahaman-pemahaman, memberikan contoh-contoh yang baik kepada keluarga kita, paling tidak yang
dalam konteks paling kecil. Nah, kalau kita menjadi pemimpin lebih luas, misalnya ketua RT, ketua RW, juga harus bisa mencontohi bagaimana menjaga kesehatan, menjauhkan dari penyakit ini. Jangan kemudian justru menganggap penyakit ini sebagai sesuatu yang tidak ada sesungguhnya. Nah, ini real bahwa ini penyakit ini ada, maka kita mesti harus waspada. Dan sebagai mahasiswa peneliti, ulul albab, kita cari bagaimana sesungguhnya COVID-19 ini, ya, virus seperti ini, bagaimana cara memperoleh vaksinnya. Nah, kalau ini memang ahlinya, ini adalah Prof. Ul dan juga Prof. Yuyun, atau juga para dosen di FKIK, ya, bagaimana mencari vaksin yang bisa mengatasi yang namanya COVID-19 ini. Ya. Selain itu tentu adalah doa yang penting untuk dibaca setiap saat, itu tuntunan Rasulullah juga. Allahumma dfa'anal bala wal waba wal faksha, kalau perlu ditambah wa corona, wasyada'ida wal mikan ma dhahara minha wa ma baton min baladina hadza khassa wa min syairil buldani amah. Nah, ini adalah doa yang baik untuk kita baca setiap saat, termasuk Allahumma hasantu nafsi wa ala baiti jami'an bil hayyil qayyum alladzi la ta'khudhuhu sinatun wa la naum wa dafa'tu anni wa an musu bila haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini doa penangkal bala untuk keluarga kita semua, anak turun kita. Ini juga di maksur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain yang bersifat zahiri, kita harus juga usaha batinnya. Kemudian bagaimana ini dari Mas Yusril, cara kita meluruskan niat dalam mencari ilmu. Senanti ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting setiap saya memberikan kuliah perdana kepada para mahasiswa baru, juga PPAK, itu harus menata niat. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala. Ya, niat, saya berniat belajar karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, ya. Jadi niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Mencari ilmu, thalabul ilmi itu harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena orang lain, ya. Nah, nanti yang kedua baru sesuai dengan disiplin ilmu kita. Saya ingin menjadi dokter yang ulul albab, saya ingin menjadi warmuluk yang ulul albab dan sebagainya, ya. Nah, karena seperti yang disampaikan oleh Nabi, ya, bahwa niat itu merupakan yang pertama dan utama yang harus kita bangun, ya. Dari seperti hadis, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu harus didasari niat, dan termasuk, ya, kita mencari ilmu ini. Jangan niat yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi seorang mahasiswa kedokteran di dalam praktek, ya, membedah organ tubuh manusia, kadaver, itu di situ akan menemukan Allah Subhanahu wa taala, menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam jaringan otak manusia itu, Masya Allah, luar biasa, berapa sarafnya, berapa urat-uratnya, itu yang kemudian melahirkan pikiran-pikiran yang cemerlang, yang menghasilkan ilmu dan teknologi yang luar biasa, yang bisa menciptakan teknologi penemuan yang spektakuler, yang menakjubkan,
itu adalah hanya karena ciptaan Allah ya kepada manusia ini. Nah, juga melihat organ tubuh yang lain itu juga akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ulul albab itu dimanapun kapanpun itu harus ingat kepada Allah. Nah, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin gitu ya. Nah, inilah ciri ulul albab. Yang terakhir saya kira sudah semua ini ya, mulai Mbak Rifa, Febriansyah, Maulidia, dan Yusril. Begitu saya kira. Terima kasih. Prof. Maturnuwun. Alhamdulillah jadi sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Jadi adik-adik yang perlu saya simpulkan bahwa untuk meraih sukses apalagi ini untuk mahasiswa baru yang sudah memulai jejak langkahnya di FKIK ini, maka biasakan untuk melakukan PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Jadi rencanakan, ditulis rencananya, kemudian lakukan, kemudian cek, evaluasi apa kekurangannya, kemudian kalau ada kekurangan diperbaiki, dan setelah diperbaiki action, lakukan ya. Itu adalah prinsip yang juga diterapkan oleh bangsa Jepang, merupakan bangsa yang sangat maju bidang industri dan ekonominya, prinsip Kaizen ya. Plan, Do, Check, and Action. Dan adik-adik juga harus sebagai mahasiswa yang ulul albab ya. Jadi kita bisa mengambil ilmu dari Prof. Zain bahwa kita harus memberikan makna spiritualitas dari apa yang telah kita pelajari ya. Jadi setiap apa yang adik-adik pelajari berikan makna spiritualitas agar apa? Agar semakin kita memperdalam ilmu ya, kita semakin beriman pada Allah, semakin takut pada Allah, dan semakin dekat pada Allah ya. Itu adik-adik, ini sebelum acara kita tutup, doa semoga ilmu-ilmu yang ini dan bermanfaat bagi kita. Pak Hakim untuk memimpin doa bersama. Pada Pak Hakim dipersilakan. Terima kasih Bu Iha atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apa yang kita dapatkan pada hari ini berupa ilmu, merupakan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang bisa memotivasi hidup kita, dan bisa meningkatkan nilai dari kehidupan kita untuk masa mendatang. Dan semoga saja apabila dalam proses kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kita bisa saling maafkan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhana rabbiyal 'aliyyil 'alal wahhab. Subhana rabbiyal 'aliyyil 'alal wahhab. Subhana min al-mizan muntahal ilmi. Ya khairu fatihin iftah qulubana futuhal ulama'i wal 'arifin wa dzakirna mimman nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma
a'malin la yurfa wa ta'amatin la yastaqim. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka ya anfusana ahlana wa auladana wa amwalana kulla syai'in a'taytana. Allahumma ja'alna wa iyyakum fika wa amanika wa iyadika min kulli syai'in marid wa jibatin anid wa dhi 'ainin wa dhi baghin min syarri kulli dhi syarr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ta'ala 'alan nabi subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim atas doanya. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih sekali kepada guru kami Prof. Aulaniam, Prof. Zen. Terima kasih atas semua ilmunya. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat buat kami semuanya di sini. Dan saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dosen, adik-adik semuanya yang telah bergabung mulai awal sampai akhir dalam acara ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semuanya. Saya di sini sebagai pemandu acara pada kuliah perdana ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Sampai berjumpa lagi ya dalam acara-acara fakultas yang lain ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ika Uin Malang Al-Mahabbar kita tercinta, ukir prestasi tunai tridharma, semoga Allah harumkan namanya. Suci mulia didik generasi luhur bangsa, pewaris Ar-Razi Ibnu Sina, tempat pilar karakter utama, kedalaman spiritual, keagungan Allah, keluasan ilmu, kematangan profesional, kami lahir kader kesehatan Islami, amanah untuk menjadi insan ulul albab sejati. Menjadi bagianmu, berjuang bersama menggapai asamu, membangun peradaban Islam bidang kesehatan, berjiwa Pancasila, cinta Indonesia, amalkan iman Islam dan ihsan, tenaga kesehatan ulul albab, berbekal 4 pilar dan sumpah janji profesi, mengabdi kepada Ibu Pertiwi, siap terapkan muatan integrasi ilmu dan Islam, tridharma pendidikan, jayalah selalu alma mater
Bismillah will always be in our heart, guiding us and lead our steps in every part. Building and integrative sciences, medicine and Islam holistically. Teguh tegakkan semangat integrasi, ilmu dan Islam, Tridharma pendidikan. Jayalah selalu alma materku, FKIK UIN Malang. Innaki daiman bisa mimi kolbi, FKIK UIN Malang.